Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu kembali. Dan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah terkait tugas yang belum mengerjakan, masih saya beri kesempatan untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang presensi di pertemuan 1 dan 2 sudah saya rekap, sehingga yang belum presensi tidak bisa untuk presensi lagi ya. Itu langsung saja ke penjelasan tentang materi pengolahan bahan non-logam ya. Tujuan pembelajaran di pertemuan yang keempat adalah memahami proses pengolahan plastik. Yang kedua, memahami proses pengolahan bahan komposit. Jadi untuk bahan logam yang akan saya jelaskan, pengolahan bahan yang non logam. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini pengantar. Jadi komposit dan plastik ya. Komposit itu sebenarnya adalah bahan paduan ya. Jadi memadukan beberapa bahan nanti akan menghasilkan bahan baru yang sifatnya itu lebih baik dari bahan penyusunnya. Kemudian plastik itu dibagi dua, seperti termoplastik sama termoset ya. Kalau kalian lihat mainan anak kecil ya, itu kan, nah itu maksudnya termoplastik. Nah, seperti termoplastik itu seperti apa ya, nanti saya jelaskan ya. Dan bedanya dengan termoset itu seperti di sekring ya. Sekring itu plastiknya itu dari termoset. Jadi kalau ada panas itu tidak meleleh ya. Itu. Lanjut. Nah, pengantar, bahan non logam merupakan bahan istimewa yang memiliki keunggulan dibandingkan bahan lainnya, yakni memiliki kekuatan yang cukup dengan bobot yang ringan. Saya contohkan adalah plastik. Nah, ini plastik itu hampir semua benda ya itu sekarang terbuat dari plastik ya. Misalnya di rumah kalian ada gelas plastik, ada piring, ada plastik ya. Kemudian ada teko plastik dan sebagainya. Bodi kendaraan juga ada ya. Sekarang itu bodi kendaraan juga dari plastik. Ya, kenapa? Karena keunggulannya yaitu kekuatannya cukup dengan bobotnya itu yang ringan ya. Contoh bahan non logam adalah plastik, kemudian komposit, kaca, keramik, dan teflon ya. Komposit ini nanti saya jelaskan bahan paduannya ya. Kaca, kalian sudah tahu kaca itu ya banyak sekali ya penggunaannya. Di jendela kaca, kemudian juga di lampu itu juga ada bahannya dari kaca. Seterusnya keramik untuk lantai, tapi juga kalau kalian lihat busi ya, busi itu juga ada yang bahannya dari keramik ya. Teflon ya, teflon ini bukan untuk yang buat masak itu ya. Teflon ini seperti bahan plastik ya, tapi ini lebih pekat lah, istilahnya lebih padat dibandingkan plastik ya. Itu kalau kalian nanti di bengkel mesin itu juga ada yang bahan dari teflon. Kemudian contoh penggunaan bahan non logam itu ada bodi kendaraan, tadi saya jelaskan ya. Sekarang bodi kendaraan itu sebagian besar itu plastik ya. Kemudian komponen kelistrikan tadi ada sekring, kemudian nanti ada lampu. Komponen pesawat ini juga ada yang dari bahan non logam ya, jadi tidak harus logam semua ya. Dan sebagainya sekali bahan penggunaan dari bahan non logam. Berikutnya ke pengolahan plastik ya. Tadi di depan di pengantar sudah saya jelaskan plastik itu ada dua ya, plastik termoset sama plastik termoplastik. Nah, perbedaannya apa? Nah, plastik termoset itu plastik dapat menahan suhu tinggi. Nah, ini ya. Nah, dapat menahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekakuannya. Jadi walaupun dengan suhu tinggi itu enggak langsung meleleh gitu ya. Oleh karena itu ya, termoset reformasi itu di istilahnya di daur ulang ya.
dibentuk ulang atau didaur ulang dengan menggunakan panas. Jadi kalau dicairkan itu kemudian dicetak lagi itu nggak bisa. Itu namanya termoset. Biasanya kalau dipanasi terus-menerus itu akan melebur ya. Melebur itu tidak terus mencair, tidak. Kemudian yang kedua ada plastik termoplastik. Memiliki titik leleh yang rendah. Jadi dengan suhu sekian sudah bisa meleleh. Oleh karena itu dapat dibentuk ulang atau didaur ulang dengan memaparkannya ke panas ya. Ini seperti botol ya. Nah, botol itu kan bisa didaur ulang itu ya. Dilebur kembali kemudian dicetak ulang. Itu namanya termoplastik. Ya, jadi plastik itu dibedakan menjadi dua itu ya. Termoplastik dan termoset. Plastik yang diproduksi di industri harus dicampur dengan unsur lain untuk memperoleh sifat yang diinginkan. Jadi tidak murni plastik. Misalnya ada plastik khusus untuk membutuhkan kekuatan tinggi ya, harus ditambahkan bahan lain. Plastik untuk botol, untuk komponen kendaraan kan beda. Lenturannya juga beda. Nah, itu proses pembuatannya ya, dibagi pencampuran. Nah, ini mencampurkan bahan-bahan, pra pembentukan. Ini biasanya untuk melelehkan, memanaskan supaya tadi mencampur. Dilanjutkan dengan pencetakan. Nah, pencetakan ini sesuai dengan bentuk yang akan kalian buat, yaitu pengolahan plastik. Lanjut. Nah, ini perbedaan plastik termoset dengan termoplastik. Termoset tadi tidak dapat didaur ulang, jadi hanya satu kali proses ya, digunakan untuk biasanya komponen yang membutuhkan panas. Kemudian reaksi pengerasan cepat, jadi langsung ke pengerasan itu cepat ya. Dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Jadi kalau di pasaran itu ada namanya biji plastik ya, tapi kalau untuk membuat termoset itu dengan cairan. Beda dengan termoplastik. Termoplastik itu seperti biji plastik. Nah, kalau kalian pernah dengar beras plastik ya, itu seperti itu. Itu namanya biji plastik. Termoplastik dapat didaur ulang, reaksi pengerasannya lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan jadi seperti beras itu ya. Itu untuk pembuatan termoplastik. Nah, ini. Nah, ini bukan biji besi ya, ini tapi biji plastik siap diolah. Nah, itu kan seperti beras itu ya. Nah, nanti ada yang warna biru, warna merah sesuai dengan warna plastiknya. Percampuran dan pra pembentukan ya. Bahan yang dicampur adalah resin, stabilisator, zat pewarna, plasticizer, dan pengisi yang dicampur. Jadi semua bahannya itu dicampur dari satu. Ada zat pewarna juga, ada stabilisator, ada plasticizer, itu dicampur dari satu. Dilelehkan ke pengumpan mesin injeksi. Dilelehkan nanti dengan panas ya. Kemudian dimasukkan ke mesin injeksi ya. Mesin injeksi ini untuk meningkatkan daya tekanan. Ekstrusi atau mesin giling sesuai dengan nanti proses pencetakannya. Kalau pencetakan dengan mesin injeksi ya kita masukkan ke injeksi. Kalau dengan ekstruksi kita masukkan ke mesin ekstruksi. Beberapa termoplastik mengalami pembentukan mula mendekati bentuk rongga cetakan. Jadi untuk yang plastik termoplastik itu akan mengalami pembentukan mula ya. Jadi nanti kalau plastik itu kalau dicetak itu bisa juga nanti menghasilkan rongga ya. Makanya dalam proses cetakan plastik itu cetakannya tidak serta-merta bentuknya X harus X, tidak, karena ada istilahnya ada faktor pendinginan ya. Penyusutan juga ada. Nah, itu juga diperhitungkan dalam proses pencetakan. Serbuk bahan termoset dicetak dingin tanpa pengolahan awal ya. Jadi untuk tadi termoset itu kan kalau dijual di industri itu biasanya tapi ada juga yang dalam bentuk serbuk.
juga ada. Itu termoset. Tapi yang paling banyak biasanya dalam bentuk proses pencetakan untuk pembuatan plastik dilakukan dengan beberapa cara. Ada cetak tekan, cetak transfer, dan cetak injeksi. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ada cross section, ada blow molding, ada part form. Nah, ini contohnya adalah dengan membuat botol dari plastik, ya, botol minum. Ya, itu jadi ada tekan dengan cara tekan, transfer itu dengan memindahkan, injeksi dengan tekanan tinggi. Injeksi. Nah, cetak tekan itu seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini dilakukan dengan memasukkan bahan ke dalam cetakan logam yang telah dipanaskan. Selanjutnya bahan serbuk dimasukkan dengan ditekan oleh mesin pres hidrolik sehingga memenuhi rongga cetakan. Ya, nyetak itu ya seperti kalian nyetak batako atau nyetak itu kan dengan sistem cetak. Pada proses tekan terdapat dua kondisi, yaitu kondisi cetakan saat terbuka ketika bahan akan dicetak dan kondisi tertutup ketika proses pencetakan. Nah, seperti ini gambar di samping ini ya. Nah, saya jelaskan ini ya. Nah, ini kan cetak. Tadinya bentuknya seperti ini. Cetakan atasnya ada namanya ini. Nah, plunger ya, plunger cetakan itu untuk menekan dan rongga cetakan. Berikutnya ada cetak transfer. Ini ditransfer. Ya, jadi tidak langsung menekan ke bentuk cetakan. Tapi cairan plastiknya itu, bahan cetaknya itu ditransferkan melalui, nah ini rongga. Di sini kan ada rongganya ini. Nah, ini. Ya, tidak langsung ke cetakannya. Itu ya. Pada proses ini serbuk termoset diletakkan di tempat sendiri untuk siap ditekan ke dalam cetakan. Jadi bukan langsung ke cetakannya ya, tapi ada tempat sendiri. Bahan mengalami proses plastisasi akibat panas dan tekanan, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Beda dengan yang tadi, sistem cetak itu kan langsung ke cetakannya bahannya. Kalau ini tidak. Ya, ini yang ditransferkan itu ya hanya sebagian saja yang dibutuhkan di cetakan. Cocok untuk pembuatan benda yang memiliki bagian yang kecil dan rumit. Ya, ini bagian yang kecil itu kan kalau dengan cetakan itu kan susah. Makanya dengan transfer. Kalau transfer itu akan cairannya itu akan bisa memasuki rongga-rongga yang kecil. Kekurangan proses ini adalah kehilangan bahan pada saluran mengalir dan harga cetakan mahal. Ya, karena ada saluran transfernya itu, otomatis kan bahannya nanti banyak yang digunakan dan itu tidak efektif. Ya, harga cetakan mahal ya karena rumit ya. Untuk benda-benda yang rumit itu otomatis harga cetakannya juga mahal. Berikutnya adalah cetak injeksi. Nah, ini kalau sekarang itu sudah menggunakan ini ya. Kalau dulu di pabrik plastik itu ya, itu sebagian besar ya prosesnya menggunakan injeksi ini. Seperti pembuatan kursi plastik ya. Itu tinggal dibentuk cetakannya udah ada, tinggal ditekan, injeksikan jadi cepat itu ya. Pencairan bahan termoplastik yang semula berbentuk butiran kemudian diinjeksikan ke cetakan yang selanjutnya akan membeku. Kelebihannya berlangsung cepat, harga cetakan murah dan sederhana, dapat mencetak berbagai bentuk produk yang rumit dan tipis serta pemakaian bahan lebih hemat. Nah, ini yang sekarang paling banyak digunakan di industri. Ya. Pembuatan cetakannya itu sekarang juga cepat ya. Kalian gambar cetakannya diproses CNC jadi langsung bentuk, pasang di injeksinya, cetak sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Ya, ini gambar mesinnya seperti itu, molding close ya. Nah, yang berikutnya adalah pengolahan komposit. Tadi untuk pengolahan plastik sudah ada 3 cara: transfer, tekan, dan injeksi. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran 2 atau lebih material dengan sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat berbeda dengan material penyusunnya. Jadi komposit itu adalah hasil dari campuran 2 material atau lebih ya, mempunyai sifat beda, kemudian akan menghasilkan material baru ya, yang sifatnya ini biasanya lebih baik dibandingkan material penyusunnya ya, entah itu lebih kuat, lebih keras, atau lebih ringan ya, itu ya. Jadi intinya adalah hasil dari
paduan. Material komposit tersusun ada dua tipe material penyusun, yaitu matriks dan fiber. Jadi ada matriksnya, ada fibernya. Fiber itu apa? Fiber adalah material rangka yang menyusun komposit. Kalau kalian pernah lihat ternit ya, nah, ternit itu kan ada benang-benangnya ya, tidak murni dari olahan itu ya, tapi kan ada benangnya, itu sebagai penguat ya. Nah, fiber ini ya itu sebagai penguatnya. Sedangkan matriks adalah untuk merekatkan fiber dan menjaga agar tidak berubah posisi dan dapat merekat dengan kuat. Ya, contohnya itu ya di itu ternit itu ya, kalau kalian lihat proses pembuatan ternit itu kan ada benang-benangnya ya. Nah, itu sebagai rangkanya. Secara garis besar, metode pembuatan material komposit terdiri dari dua cara, cetak terbuka dengan cetakan tertutup. Nah, ini saya jelaskan secara cepat saja. Ya, untuk pembuatan komposit cetakan terbuka dan cetakan tertutup. Nah, ini perbedaannya. Cetakan terbuka itu ada 5: kontak molding, vacuum bag, pressure bag, spray up, filament winding. Kemudian cetakan tertutup ada compression molding, injection, dan continuous filtration. Ini nggak perlu dihafalkan ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, ini kontak molding. Nah, ini yang saya lihat di sini. Nah, ini hijau ini ya. Nah, ini adalah matriksnya. Ya. Kemudian juga ada penguatnya di sini. Ya, fibernya di sini. Tuh. Metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman. Seperti pembuatan ternit tadi yang saya jelaskan. Sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang ingin tercapai. Ya, mudah ini ya. Kalian buat ternit itu punya cairan ternit itu ya. Seperti adukan semen itu, kemudian kalian punya benang penguatnya, ya udah disiramkan aja. Jadi yang paling sederhana. Vacuum bag. Penyempurnaan dari hand layup. Penggunaan dari proses vakum ini adalah untuk menghilangkan udara terperangkap dan kelebihan resin. Jadi nanti dengan vakum itu untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Nah, karena kalau udara terperangkap itu nanti ada rongga. Nah, rongganya itu bisa menyebabkan kompositnya tidak kuat. Ya. Vakum untuk menghisap udara yang ada dalam wadah tempat letakkan komposit yang akan dilakukan proses pencetakan. Dengan divakumkan udara dalam wadah, maka udara yang ada di luar penutup plastik akan menekan ke arah dalam. Hal ini menyebabkan udara yang terperangkap dalam spesimen komposit dapat diminimalkan. Ya, jadi kalau ada udara masuk itu biasanya terjadi rongga. Ya, ini hanya penyempurnaan dari pertama. Kemudian pressure bag ini hampir sama dengan cetak tadi yang dengan plastik ya. Kesamaan dengan vacuum bag, namun cara ini tidak memakai pompa vakum, tetapi menggunakan udara atau uap bertekanan yang dimasukkan melalui suatu wadah elastis. Wadah elastis ini yang akan berkontak pada komposit yang akan dilakukan proses. Biasanya tekanan besar, tekanan yang diberikan pada proses ini adalah sebesar 30 Pascal sampai 50 Pascal. Ya, jadi tekanan tinggi. Ya, itu dengan pressure bag dengan tekanan. Lanjut, spray up ini dengan cara disemprotkan. Ya, merupakan metode cetakan terbuka yang dapat menghasilkan bagian-bagian lebih kompleks ekonomis dari hand layup. Jadi disemprotkan ya, beda dengan di kuas. Kalau tadi di line up itu kan dikuas. Nah, kalau ini disemprotkan. Ya, penyemprotan serat atau fiber yang telah melewati tempat pemotongan, sementara resin yang telah dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan. Jadi ini semprotnya bersamaan. Nah, nanti akan terbentuk komposit. Dan biasanya ini lebih baik dibandingkan dengan proses yang tadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah filament winding, ini yang terbuka. Dilewatkan melalui wadah yang berisi resin, kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah. Dan seperti ini ya. Nah, ini bergerak,
Proses ini dilakukan berulang sehingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya tebal atau tipis itu bisa diatur ya. Kalau bukan tebal ya nanti tambahkan lagi, diulang lagi. Resin thermosetting yang digunakan pada proses ini adalah polyester, vinil, epoksis, dan fenolat. Ini bahan unsur pembentuknya. Nah, kemudian yang tertutup, proses cetak tertutup itu compression molding. Nah, jadi menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Ini hampir sama seperti yang cetakan itu ya, tapi ini harus membutuhkan panas. Resin thermoset khas yang digunakan dalam proses cetak tekan ini adalah polyester, vinyl ester, epoxy, dan fenolat. Sama dengan yang sebelumnya ya, filament winding. Kemudian injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir pada bagian bawah kemudian diinjeksikan. Jadi semua bahannya itu dimasukkan sini. Ya, kemudian sini juga ada panasnya ya. Nah, supaya ini terjaga, dapat mencairkannya, temperaturnya terjaga. Kemudian sini ada screw. Nah, screw itu untuk meningkatkan tekanan. Kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan. Kemudian terakhir continuous filtration, melewati wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Nah, jadi melewati ini dulu. Nah, resin, kemudian lewat sini preformer, pembentukan, baru ke sini roll. Nah, roll ini biasanya sesuai dengan ketebalan yang diinginkan untuk pengaturannya. Ya, atau juga bisa disebut dengan sebagai penarikan serat dari suatu jaring. Ya, kalau dengan cara continuous filtration. Fungsi dari cetakan tersebut ialah mengontrol kandungan resin, dilengkapi pengisian berat dan mengeraskan bahan menjadi bentuk akhir setelah melewati cetakan. Itu untuk pembuatan komposit ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, tidak perlu ditulis ya. Itu untuk pengolahan bahan non logam. Jadi saya contohkan hanya dua ya, plastik dan komposit. Untuk bahan non logam lain, keramik, kemudian kaca, ya, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian browsing di internet. Itu banyak sekali cara pengolahan bahan non logam ya. Itu untuk penjelasan di pertemuan yang keempat. Untuk tugas di pertemuan yang keempat adalah nanti mengerjakan soal ya, 5 soal nanti saya tuliskan di deskripsi video ini ya, kemudian kalian jawab, bisa di kertas, bisa di Google Classroom ya. Kalau menggunakan kertas ya nanti tulis di kertas jawabannya, kemudian difoto, dilampirkan di Google Classroom. Atau kalau dengan Google Classroom langsung bisa kalian tulis di komentar ya, jawabannya apa, tulis di situ. Nah, itu nanti saya nilai sebagai nilai untuk pertemuan yang keempat. Untuk materinya ini juga bisa di-download di deskripsi ya. Nanti saya lampirkan file untuk di-download. Jadi mungkin yang kuotanya sedikit ya, itu bisa langsung download ya. Tapi saya harapkan juga ditonton videonya ya, karena ini berisi penjelasan. Dan semoga kuota dari pemerintah ini juga ada ya, supaya kalian nanti saat pembelajaran daring tidak terkendala oleh kuota internet ya. Sebenarnya bisa kalian nunut di balai desa kelurahan, itu biasanya ada wifi ya, atau di kantor kecamatan yang dekat kecamatan itu biasanya ada itu ya. Itu jadi silakan untuk dilihat videonya, dipelajari materinya, kurangi untuk game online ya. Kondisinya masih pandemi, tetap
semangat untuk belajar. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.